Next, the Deputy Prime Minister of the Kingdom of Jordan and the President of the Republic of Kazakhstan. Jadi apa hikmahnya? Jadi realitas politik dunia hari ini mengajarkan bahwa hubungan antar bangsa tidak hanya didasarkan pada agama, tapi juga kepentingan-kepentingan pragmatis. Di sini kita harus cerdas. Nah, termasuk kalau kita nggak setuju melihat ya Indonesia melalui presiden bergabung ke Board of Peace itu, ya kalau saya sih saya senyum-senyum saja. Ya inilah mungkin awal dari terjadinya hudnah kubro itu. Ya mungkin kita mengatakan ini bukan perdamaian, ini penjajahan dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja. Tapi namanya takdir Allah, ketetapan Allah itu pasti berlaku. Ya ada saatnya kekuatan Islam duduk bersama dengan Barat untuk menghadapi ancaman bersama. Ahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahim bertatap muka dan kita telah melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah hari ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah untuk menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan salat, dengan zikir, dengan silaturahim ini menghadirkan ketenangan, sakinah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah dan menjadi asbab kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bergeser sedikit karena tema Isra Mi'raj sudah lewat. Kita akan bicarakan tentang tema yang up to date berkaitan dengan geopolitik global, geopolitik dunia Islam, dan kaitannya dengan prediksi ataupun nubuat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hadirin dirahmati Allah, berkaitan dengan kondisi dunia Islam dan episentrumnya adalah konflik yang ada di bumi para nabi, yaitu Palestina, dengan titik sentralnya adalah titik pusat keberkahannya adalah Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu tentu kita sadari bersama sangat erat kaitannya dengan Isra Mi'raj. Jadi walaupun tadi ada pergeseran, tapi saya bawa isu tentang Palestina bukan lagi bicara tentang Isra Mi'raj, tapi bagaimana kita kaitkan kondisi yang ada di Palestina ini yang mengubah, ya, menggeser, bahkan membuat tatanan dunia ini mengalami retakan yang sangat besar. Perang di Gaza 2 tahun belakangan, ya, 2023 sampai 2025 kemarin, ini betul-betul menjadi game changer. Menjadi faktor yang mengubah permainan. Ya. Dunia barat yang selama ini mendominasi, Israel yang selama ini menguasai narasi, ya, dan mengendalikan opini dunia, serta koalisi-koalisi tradisional, ya, kekuatan sekutu Barat dengan Uni Eropanya dan Amerika Serikat, ini sekarang mengalami guncangan yang sangat hebat. Terbaru, setelah disepakati gencatan senjata
dengan hadirnya rencana perdamaian 20 poin yang disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2025 di Sharm el-Sheikh di Mesir, di mana Presiden Amerika mengumumkan 20 rencana perdamaian. Dan akhirnya kemudian kemarin 22 Januari 2026 ya diumumkan berdirinya Board of Peace ya, Dewan Perdamaian Dunia. Dewan Perdamaian Dunia ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump di pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Ya, uniknya pertemuan forum ekonomi tertinggi di dunia yang dihadiri oleh hampir seluruh kepala negara dan pemerintahan dunia ini itu di Swiss tiap tahun, ya negara tuan rumahnya dan negara-negara Eropa tidak bergabung, ya tidak ingin masuk ke dalam poros baru Dewan Perdamaian Dunia yang mereka ya sanksikan, yang mereka sangat khawatirkan dapat mengganggu dan merusak sistem internasional, di mana seluruh isu perdamaian dunia itu selalu berada dalam koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang Amerika membuat ya Board of Peace ini itu masih menjadi tanda tanya besar. Ingin membangun kembali Gaza, membangun Palestina, menghadirkan perdamaian jangka panjang ya di Gaza dan juga di tepi barat. Tapi dalam piagam Board of Peace itu tanpa menyebut sama sekali keterlibatan perwakilan dari Palestina. Kemudian tidak menyebut sama sekali tentang masa depan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Jadi ini masih sangat abu-abu. Nah, berdirinya Board of Peace ini yang meresmikan adanya sebuah era baru di Timur Tengah, ya, gencatan senjata, perdamaian, apalah namanya. Ini mengingatkan kita kepada banyak sekali variabel, ya, bukan hanya kita bicara tentang politik internasional, bukan hanya tentang geopolitik di Timur Tengah, tapi mengingatkan kita kepada ya tahapan periode di akhir zaman. Saya sudah sering sampaikan dalam beberapa kajian bahwa perang Gaza ini ada kaitannya dengan masa berakhirnya era Mulkan Jabriyah, ya, kekuasaan atau penguasa diktator di dunia Islam yang menandai awal lepasnya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dengan munculnya kekuasaan-kekuasaan penguasa-penguasa yang mereka mengkhianati ajaran Islam, mengkhianati persaudaraan Islam, dan mengakibatkan banyak sekali wilayah-wilayah dunia Islam ini yang lepas dari penjajahan asing, kolonialisme barat, tapi masuk ke dalam ya cengkeraman kekuasaan yang diktator, yang mereka adalah perpanjangan tangan atau menjadi boneka dari kolonialisme klasik atau barat itu. Nah, setelah 100 tahun lebih berlalu, ya, kemudian dunia memasuki babak baru dengan adanya perang Gaza ini, di mana satu kekuatan ya nasional Palestina, pejuang Palestina yang berlandaskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam, mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel, ya, dan perlawanan ini adalah perlawanan yang terbesar ya dalam sejarah ya perang yang ada di Timur Tengah antara bangsa Arab Muslim dengan Israel. Dan uniknya perang Gaza itu tidak dilakukan oleh negara yang berdaulat seperti halnya perang Arab Israel sebelum-sebelumnya. Ya, tetapi dilakukan oleh
milisi, kekuatan militer yang dimiliki oleh faksi pejuang nasional Palestina. Nah, kemudian setelah perang ini berakhir, ya, memakan korban yang sangat besar, ya, kemudian kehancuran fisik, ya, yang sangat luar biasa, maka kemudian muncullah inisiatif untuk mengakhiri perang dan melakukan gencatan senjata serta mencapai kesepakatan untuk perdamaian jangka panjang. Nah, ini kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, kenapa negara-negara Muslim bisa bersatu dengan katakanlah kekuatan Barat pada hari ini, ya, di mana kekuatan Barat ini adalah kekuatan kolonial, ya, mewarisi Perang Dunia Kedua, dan Israel itu sendiri lahir, ya, karena sisa proses dekolonisasi yang tidak selesai di dunia Islam, ya. Keluarnya Inggris dari mandat tahun 1917, mereka keluar pada tahun 1947, 30 tahun setelah menjalankan mandat penjajahan terhadap wilayah Palestina, ya, mereka keluar dari situ, tapi kemudian diikuti langsung oleh proklamasi berdirinya negara Israel tahun 1947. Nah, ini merupakan sejarah baru ketika negara-negara Islam yang sebelumnya, ya, mereka, ya, tidak pernah akur dengan Zionis, ya, selalu berlawanan dengan Amerika, maka kemudian setelah perang Gaza ini terjadi perubahan besar, ya, di mana umat Islam atau diwakili negara-negara Islam ini dengan kekuatan Barat sekarang duduk satu meja, ya, duduk satu meja, menyepakati perdamaian di Timur Tengah, kemudian mendirikan Board of Peace sekarang yang diinisiasi oleh Donald Trump, ya. Ini setelah berabad-abad mengalami konfrontasi, konflik, yang puncaknya ini terjadi pada abad 20 dan 21, ya. Ini tentu banyak yang bertanya-tanya, ya, apakah masuk akal kalau kekuatan Islam dengan Barat ini kemudian akhirnya bersatu dan bersekutu, ya. Mungkin ini terdengar aneh, tapi kalau kita mengkaji, ya, sirah Nabi SAW, mengkaji sunnah Rasul SAW, hadis-hadis beliau, ya, apa yang terjadi di akhir zaman ini, yang awal tandanya adalah masuknya era Mulkan Jabrian, lalu lepasnya Masjidil Aqsa, ini menandakan ada urutan-urutan peristiwa yang kemudian, ya, sesuai dengan keterangan dari baginda Nabi SAW. Ya, peristiwa ini di dalam hadis Nabi dikenal dengan istilah Al-Hudnah Al-Kubra, ya, gencatan senjata yang besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, ya, yang akan mendahului perang besar di akhir zaman, perang akbar, yaitu Malhamah Kubra. Nah, apa hadisnya? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dan Ibnu Majah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tusalihuna rum sulhan aminah. Kalian di akhir zaman nanti akan rekonsiliasi, akan berdamai, akan mencapai perdamaian, ya, dengan bangsa Rum atau Romawi. Ya. Kemudian wataghzuna antum wahum aduwan min waraihim. Ya, ada perdamaian yang cukup aman, ya. Perjanjian damai ini kalian dengan bangsa Romawi, lalu kalian pada masa-masa itu kalian bersama mereka akan memerangi musuh dari belakang kalian. Jadi ini seperti ada segitiga, ya. Kita sebenarnya dengan Barat itu selalu ada konflik yang tidak pernah selesai. Ya, mungkin orang mengatakan ini adalah konflik politik, ya, perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Profesor Naqib Alatas, ya,
benturan antara Islam dan Barat itu sebenarnya adalah bukan hanya clash of civilization. Clash of civilization itu bahasa halus yang disampaikan oleh Samuel Huntington, ya. Tapi kalau kita melihat pada masing-masing ajaran inti, ya, antara Islam dengan Barat, Barat itu apa sih? Peradaban, ya, Yudeo-Christian, ya, peradaban Kristen Yahudi, ya, yang selama, ya, ribuan tahun, ya, mereka menempati wilayah Barat dan kemudian agama mayoritas mereka di sana itu adalah Kristen dan Yahudi. Ya, antara Kristen dan Yahudi ini kan saling, ya, apa namanya, ada friksi yang tajam, ada benturan hebat. Ya, tetapi kemudian itu tidak menafikan lalu kemudian benturan itu, ya, terjadi juga dengan umat Islam. Ya, bahkan di abad modern koalisi antara Zionisme Yahudi dengan Zionisme Kristen itu mengkristal. Ya, jadi Zionisme itu ada dua, Zionisme di kalangan Yahudi dengan Zionisme di kalangan Kristen. Sama-sama memiliki pandangan pandangan tentang akhir zaman, ya, akan berdirinya kerajaan Tuhan, akan meniscayakan hadirnya kemudian Yesus Kristus dalam pandangan Kristen, kemudian, ya, kalau dalam Yahudi itu akan kembali berdiri rumah Bait Suci Sulaiman yang ketiga, ya, itu menandakan perang besar di akhir zaman. Nah, ini pandangan-pandangan apokalistik, ya, pandangan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Nah, ini kalau dalam Islam, ya, dalam riwayat-riwayat sunnah Nabi SAW ini disebutkan jelas, ya, ya, kita akan menghadapi dua front musuh, ya, front musuh yang ada di barat dengan front musuh yang ada di timur. Nah, tapi untuk menghadapi ini semua, ya, kita harus apa? Cerdas dan cerdik, ya. Dan Nabi mengajarkan di dalam hadis ini, kalian akan berdamai, ya. Jadi hubungan kita dengan barat ini bukan karena kesamaan ideologi, tapi hanya kesamaan kepentingan, ya, secara praktis untuk memerangi musuh bersama. Nanti setelah itu, ya, setelah musuh bersama itu dikalahkan, ya, di sini dalam hadis ini mengatakan apa? Fataslamun wa taghnamun. Ya, kalian akan menang, kalian akan selamat, ya, kalian mendapatkan rampasan perang. Setelah itu apa? Tsumma tanziluna bimarajin dzi talulin fayaqumu rajulun minar rum fayarfa'us salib wa yaqulu ala ghalabas salib fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimin fayaqtulahu fa inda dzalika taghdurur rum wa takunul malahim. Nah, setelah umat Islam menang, ya, melawan musuh ketiga itu, di mana umat Islam itu berkoalisi dengan kekuatan Romawi, ya, lalu selamat, ya. Setelah itu kalian berkemah di padang rumput, yaitu Maraj Zitalul. Ya, Maraj Zitalul ini dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Maraj Dabik, daerah negeri Syam. Nah, jadi nanti pertempuran besar itu akan terjadi di sana. Kemudian setelah musuh ketiga itu dari arah timur itu dikalahkan, ya, lalu muncul seorang Romawi mengangkat simbol salib dan berkata, salib telah menang. Lalu seorang Muslim mendatanginya dan membunuhnya. Fayaqumu rajulun minal muslimin fayaqtulahu, dan membunuh orang Romawi itu. Maka saat itulah fataghdurur rum wa takunul malahim. Saat itulah bangsa Romawi mengkhianati perjanjian damai gencatan senjata dengan umat Islam, lalu terjadilah peperangan besar yaitu Al-Malhamah. Hadis ini, teman-teman, itu menjadi dasar konsep hudnah kubra yang disebut para ulama dalam kitab Fitan wa Asyratis Sa'ah. Siapa bangsa Romawi? Pertanyaannya yang disebutkan dalam hadis itu. Bangsa Romawi atau Rom ini dalam bahasa Nabi bukan semata-mata menunjuk atau merujuk kepada kekaisaran Romawi kuno, ya, tapi juga mencakup anak cucu keturunan mereka, ya, yang mewarisi peradaban Romawi kuno, yaitu bangsa-bangsa Eropa Nasrani yang mewarisi agama dan peradaban Romawi. Nah, kalau bisa ditarik itu sebagai
peradaban barat modern hari ini. Apa arti daripada perdamaian aman? Sulhan aminah. Ini menurut para ulama, ya, perdamaian ini adalah gencatan senjata. Ya, sementara antara umat Islam dan kekuatan barat tetapi dibangun atas kepentingan bersama, kepentingan pragmatis, kepentingan taktis untuk melawan musuh bersama, yaitu musuh ketiga. Siapa musuh ketiga ini? Nah, tentu menjadi pertanyaan. Ya, ini bisa jadi di dalam hadis itu tidak disebutkan sosok musuh yang ketiga ini. Ya, bisa jadi ada kekuatan besar yang ingin menghancurkan keduanya, baik peradaban barat maupun peradaban Islam. Ya, peradaban barat ya, tentu saja kalau dilihat apa namanya dari tradisi agamanya itu masih lebih dekat kepada Islam. Ya kan? Seperti misalnya surat Ar-Rum dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi bid'in sinin. Itu menunjukkan apa? Bahwa umat Islam Rasulullah senang kalau Romawi ini menang melawan Persia. Waktu itu konteksnya pertarungan ya antara kekaisaran Persia dan Romawi. Persia ini kaum Majusi, ya, penyembah api. Ya, itu kategorinya jatuhnya orang musyrik. Ya, tidak punya kitab suci. Romawi ini adalah bangsa Rum. Bangsa Rum ini beragama Kristen. Ya, yang secara rumpun tradisi keagamaan dia lebih dekat pada Islam karena masih satu garis keturunan risalah daripada Nabi Ibrahim, ya, kemudian Ismail, Ishak dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ umat Islam lebih memihak bangsa Romawi. Ya, sementara orang-orang musyrikin jahiliyah, musyrikin Mekah memihak Persia. Karena apa? Sama-sama ideologinya syirik. Ya, yang satu menyembah pagan berhala, yang satu menyembah api. Nah, jadi koalisi politik ya, geopolitik dari dulu sampai akhir zaman nanti itu sebenarnya ada kemiripan ya. Karena apa? Karena ada warna ideologinya, warna akidahnya. Tapi tentu umat Islam ini punya kekhasan ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka ketika ada perdamaian, kecenderungan kita untuk bersatu dengan satu pihak, itu pasti ada kecenderungan apa? Latar belakang warna ideologi ataupun agama. Nah, bisa jadi ya apa yang dihadapi oleh musuh bersama yaitu musuh bersamanya umat Islam dengan Barat ya, yaitu Yahudi dan Kristen itu bisa jadi adalah kekuatan ketiga ini adalah kekuatan ya yang ateis satu kemungkinan besar yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, yang kedua bisa jadi adalah kekuatan musyrikin. Nah, musyrikin di sini siapa? Nah, itu kita belum jelas ya. Yang mana yang ateis dan musyrikin ini nanti akan berhadapan dengan umat Islam dan juga peradaban Barat ya. Nah, perdamaian ini tidak didasari oleh iman. Jadi itu koalisi taktis saja. Tapi didasari oleh motif politik dan militer ya. Aliansi sementara ini antara dua musuh tradisional yaitu Islam, peradaban Islam dengan peradaban Yahudi Kristen. Nah, setelah persekutuan ini ya, menurut keterangan hadis Nabi itu ya, koalisi umat Islam dengan Barat ini menang dan mendapatkan kemenangan besar, lalu kemudian seperti tadi digambarkan kronologinya. Setelah itu ada seorang pihak Nasrani yang mengklaim bahwa kemenangan itu adalah kemenangan ya salib, tentara salib ya. Salib telah menang, lalu kemudian seorang muslim yang cemburu terhadap kemurnian tauhid berdiri dan menghancurkan simbol kemusyrikan itu. Lalu kemudian terjadilah pengkhianatan terhadap perjanjian damai ini dan dimulailah perang besar Malhamah Kubra yang menjadi salah satu fitnah terbesar menjelang munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal. Jadi dalam urut-urutan hadis Nabi tentang akhir zaman, ya, urutan akhir zaman itu diawali dengan apa? Gencatan senjata, hudnah kubra antara muslimin umat Islam dengan kekuatan Barat, di mana kekuatan Barat itu adalah merupakan pewaris peradaban Yahudi dan Kristen. Lalu kemudian ada aliansi militer yang aneh. Ya, tadi digambarkan dalam hadis, kedua
pihak ini bersatu menghadapi musuh ketiga yang mengancam dunia. Kemudian yang ketiga, fase berikutnya ada terjadi kemenangan yang besar, ya, tadi. Yang keempat, lalu kemudian ada klaim bahwa kemenangan itu diklaim adalah kemenangan dari pihak salibis, ya, sehingga memicu pengkhianatan pihak barat. Lalu terjadi yang kelima, Malhamah Kubra, perang dahsyat yang mengguncang bumi, di mana nanti pusatnya itu adalah di negeri Syam. Lalu setelah Malhamah Kubra berakhir, muncul Imam Mahdi. Ya, muncul Imam Mahdi ini memimpin kaum muslimin menuju kemenangan dalam Malhamah Kubra itu. Lalu kemudian terjadi penaklukan Konstantinopel. Karena dalam hadis-hadis akhir zaman itu Konstantinopel dia akan diambil alih oleh kekuatan, ya, salibis, ya. Tapi kemudian ditaklukkan kembali oleh umat Islam. Ya, jadi Konstantinopel ini kan Turki. Ya, ibu kota ibu kota kekhalifahan Islam di Turki sekarang menjadi kota besar, ya, walaupun dia bukan ibu kota Turki modern, ya, Republik Turki, tetapi Istanbul ini menjadi simbol, ya, kebanggaan umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena dulu pernah ditaklukkan oleh umat Islam pada abad ke-15 Masehi, ya, sampai sekarang. Nah, nanti Konstantinopel itu, ya, Istanbul itu akan jatuh ke kekuatan Sekutu Barat, dan kemudian tidak lama setelah itu akan ditaklukkan kembali oleh umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, bukan dengan peperangan, tapi cukup dengan suara takbir yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu. Nah, setelah penaklukan Konstantinopel dalam hadis-hadis Nabi itu, maka baru keluar Dajjal, ya, dari arah sebelah timur, tepatnya di kota Isfahan. Isfahan itu ada di Irak. Isfahan ini nanti muncul Dajjal di situ, dan Dajjal akan diimani oleh pengikut pertamanya 70.000 Yahudi dari Isfahan. Dan Isfahan itu terkenal salah satu kota pusat Yahudi di luar Israel. Itu adanya di Iran, ya. Lalu kemudian Dajjal merajalela. Saya pernah menyampaikan juga hadis-hadis tentang fitnah Dajjal di sini. Dan turunlah Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk membunuhnya dan menegakkan keadilan. Nah, gambaran perang Malhamah Kubra di akhir zaman ini memang ini informasi yang gaib, ya. Informasi yang gaib itu hanya bisa kita dapatkan dari keterangan khabar, riwayat yang resmi, valid dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa kita karang-kara, ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu tidak tersampaikan secara jelas. Hanya di dalam sunnah Nabi, dan ini pun harus diverifikasi, dan ini ada di dalam kitab-kitab sahih, ya, Sahih Bukhari ataupun Muslim, di mana gambaran perang akhir zaman ini, Malhamah Kubra, itu ada disebutkan beritanya dalam semua tradisi atau kitab suci, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Ya, itu disebut dengan Armageddon kalau dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dalam Islam sunnah Nabi menyebutnya sebagai Malhamah Al-Kubra. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta takunal malahim atau takunul malhamah bainal muslimin war Rum." Kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Romawi. Ya, setelah kekuatan ketiga itu kalah, hancur, ya. Nah, yang tersisa tinggal dua kekuatan. Ya. Dalam teori politik internasional, geopolitik dunia, ya, yang memimpin dunia ini hanya satu. Tidak boleh ada matahari kembar. Ya. Tidak ada matahari kembar. Maka siapa yang akan menjadi pemimpin? Nah, ini diputuskan diakhiri dengan terjadinya perang besar antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Kaum muslimin akan mundur, kata Nabi, ke markas besar mereka yang ada di Damaskus. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi perang ini sangat dahsyat dengan korban luar biasa dari
setiap 100 orang pasukan itu 99-nya tewas. Jadi pasukan kaum muslimin ini banyak yang tewas. Dari 100, 99 itu menjadi meninggal, ya, karena dahsyatnya peperangan itu. Kemudian riwayat lain yang sahih menyebutkan pertempuran akhir zaman itu manusia ini peralatan teknologi militernya apa? Kembali menggunakan apa? Pedang dan kuda, ya. Kok bisa Nabi mengatakan begitu? Ya sangat mungkin. Kenapa? Bisa jadi peradaban modern, ya, itu sudah runtuh atau teknologi itu hancur akibat kekacauan global. Ya, peradaban modern sekarang dimulai dari apa? Menggunakan senjata-senjata modern itu kan pakai sistem ya, IT, teknologi, pakai chip, pakai kemudian kode-kode enkripsi dan lain sebagainya. Ketika bangsa-bangsa di dunia, negara-negara hebat menggunakan itu, akhirnya kan saling menghancurkan satu sama lain. Ya, bisa saja terjadi perang nuklir, hancur semua sistem persenjataan, ya. Akhirnya orang di akhir zaman nanti lebih memilih apa? Ya, sistem pertahanan atau militer itu kembali ke masa jadul ya, masa klasik, yaitu dengan menggunakan apa? Pedang dan kuda. Ya. Nah, lalu kemudian munculnya Imam Mahdi, ya, kemenangan besar ini. Dalam kekacauan itu muncul Imam Mahdi, keturunan Rasulullah SAW yang akan dibaiat oleh umat Islam di Ka'bah. Dia akan memimpin umat Islam menuju kemenangan besar dan lalu menaklukkan Konstantinopel, Istanbul yang jatuh ke koalisi Salibis Romawi, bukan dengan perang, tetapi dengan lantunan zikir dan takbir. Ini ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel, ya, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik pasukan adalah pasukannya. Setelah kemenangan ini, umat Islam menikmati masa keadilan kedamaian sehingga muncullah Dajjal, kekacauan lagi. Nah, ini Dajjal ini menguji keimanan umat Islam, ya. Dia akan membawa kerusakan, kekacauan, ya, yang dimana satu hari itu rasanya seperti 1 tahun, ya. Masanya sangat lama sekali fitnahnya Dajjal ini. Lalu turun Nabi Isa yang akan membunuhnya di pintu Babul Lut yang ada di Palestina, di daerah Baitul Maqdis, tapi di luar area wilayah Masjidil Aqsa. Ya. Apa hikmahnya dari hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman ini dengan adanya gencatan senjata, lalu kemudian perang besar, ya. Makanya kita harus waspada dan hati-hati. Dunia semakin tidak menentu sekarang. Ya, harga-harga komoditas semakin tidak menentu, ya. Ini peta kekuatan global juga sekarang sedang mengalami rekonfigurasi, ya, pembentukan ulang. Jadi ini kekuatan dunia sekarang sedang mengalami sedang dikocok ulang. Ya, dikocok ulang, nanti belum jelas arahnya seperti apa. Tapi salah satu pemicu terbesarnya itu adalah perang Gaza ini yang mengubah, ya, peta aliansi. Bahkan Timur Tengah, ya, yang tadinya Arab Saudi dengan Emirat bersekutu, ya, mereka mensponsori gerakan anti revolusi di dunia Arab, sekarang pecah kongsi. Kenapa? Karena Emirat itu menjalankan proksi Israel untuk memecah belah dan memicu separatisme di negara-negara Islam, di Yaman, di Somalia, di Sudan. Itu pecah negara Muslim. Itu karena siasat Israel menggunakan tangan Emirat, ya, dengan kedok dia sebagai Muslim. Ya, kedok Muslim, dia bisa bergerak di negara-negara Islam, tapi memecah belah dengan kekuatan uang yang dimiliki atas perintah Israel. Maka ketika terjadi kemarin di Yaman, ya, yang itu mengancam keamanan nasional Arab Saudi. Kemudian apa yang terjadi di Somalia itu juga mengancam keamanan nasional Mesir dan Saudi. Sekarang koalisi Mesir, Saudi dengan Emirat itu pecah, ya, dan akhirnya Saudi
mengambil posisi ya membangun aliansi pertahanan dengan Pakistan, kekuatan nuklir di dunia Islam, dan Turki. Nah, sementara Emirat sekarang merapat ke India. India ini musuh bebuyutannya Pakistan. Sama-sama kekuatan nuklir. Jadi tiga ada dua koalisi aliansi Timur Tengah sekarang yang baru muncul, ya Saudi, kemudian Turki dan Pakistan, dan bisa jadi juga akan masuk Mesir dalam salah satu poros ya. Tinggal bagaimana nanti hasil daripada jadi ini situasinya sangat dinamis, bahkan di dunia Islam saja ya terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar. Sehingga kemungkinan ya akan ada perubahan arah angin politik ya di Timur Tengah ini sangat besar terjadi. Ya. Saudara dirahmati Allah, jadi apa hikmahnya? Jadi realitas politik dunia hari ini mengajarkan bahwa hubungan antar bangsa tidak hanya didasarkan pada agama, tapi juga kepentingan-kepentingan pragmatis. Di sini kita harus cerdas. Nah, termasuk kalau kita nggak setuju melihat ya Indonesia melalui presiden bergabung ke World of Peace itu, ya kalau saya sih saya senyum-senyum saja. Ya inilah mungkin awal dari terjadinya hudnah kubro itu. Ya, mungkin kita mengatakan ini bukan perdamaian, ini penjajahan dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tapi namanya takdir Allah, ketetapan Allah itu pasti berlaku. Ya, ada saatnya kekuatan Islam duduk bersama dengan Barat untuk menghadapi ancaman bersama. Dan sunnatullah dalam sejarah juga selalu terjadi. Ada perubahan-perubahan global, ada krisis, ada pergantian-pergantian aliansi. Ya, ini sesuai dengan skenario ilahi yang menyiapkan dunia menuju tahap berikutnya. Dan kita harus yakin bahwa keterangan dari Nabi itu bukan untuk menakut-nakuti kita. Jadi justru untuk menjadi warning, kita jadi bersiap diri. Agar umat sadar, umat memperkuat imannya, ilmunya, kesadarannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yang bijak menurut saya bukanlah kita menunggu perang dengan cemas, tetapi orang bijak adalah orang yang menyiapkan imannya untuk menghadapi masa-masa kekacauan itu. Dan mari kita perkuat iman kita, ya pondasi di keluarga kita masing-masing, siapkan dengan persiapan yang terbaik. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik pelindung. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.